Iya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, eh, kita akan membahas apa? Energi sabar. Oke, kita akan membahas tentang energi sabar, tapi saya perlu mereview, ya. Sorry, saya perlu mereview eh, apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Maklum kan manusia mah suka lupa ya. Masih ingat bahwa yang namanya sabar itu ilmu yang gak berujung. Kapan sabar itu ujungnya? Saat malakul maut menjemput kita. Ini jangan lupa. Sabar itu ilmu yang gak ada ujungnya. Kapan ujungnya? Saat malakul maut menjemput kita. Nah itu ujungnya. Nah, kemudian itu yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Saya rujuk itu ke surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, pertanyaannya, kalau sabar itu ujungnya nanti saat kita mati, jadi kita kudu punya energi sabar. Jadi sabar itu harus betul-betul inherent, melekat pada diri kita. Ya. Nah, saya sampaikan pada ibu bapak, kalau kita ingin sabar, yakini ini eh, berkaitan dengan masalah fondasi pemikiran. Yakini bahwa situasi itu berubah, kondisi itu berubah. Anak-anak tadinya penurut, anak-anak tadinya lucu. Nah, sekarang mulai dia mengkritisi, mulai bahkan ada yang memberontak. Ustadz, kenapa ya anak saya dulu tidak menibager, Ustadz soleh, nurut, sekarang mah ngelawan. Nah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat, saya sudah sampaikan surat Ali Imran ayat 140 bahwa roda kehidupan itu berputar. Situasi dan kondisi itu bisa berubah. Pak Aam dulu mah ya suami saya, ya Allah, padahal masih karyawan apa ya, belum diangkat jadi karyawan tetap, Pak, masih honorer. Ya Allah, kalau gajian itu ya dia maksain gitu, Pak, beli sate. Ya, kita makan berdua, beli nasi goreng, ya gitu. Nikmat sekali. Ih, Pak suami saya sekarang sudah jadi direktur loh. Ya Allah, makan bareng juga susah, Pak. Nah, saya bilang, Bu, situasi berubah. Ya, jadi Ibu jangan berkutat di masa lalu, ya. Yang masa lalu mah bisa makan berdua sekalipun di pinggir jalan teh apa namanya? Pokoknya gitulah ya. Nah, dulu waktu suami belum jadi apa-apa mah, nikmat ya naik motor ke alun-alun, dipoto jeung juri gitu. Jadi apa ya? Ada kenikmatan. Nah, sekarang kok, nah ini jangan lupa bahwa situasi dan kondisi itu berubah. Yang kedua, yakini bahwa Allah itu maha memiliki. Kalau Allah maha memiliki berarti kita hanya dititipi saja. Jadi boleh jadi apa yang kita sukai, apa yang kita cintai sama Allah diambil. Karena memang masa titipannya udah habis. Ini dijelaskan di Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maaf Ibu Bapak, saya agak ngebut karena ini review saja, ini mengulang ya kan. Maksudnya supaya teman-teman yang baru ikut ya bahwa sebenarnya materi ini sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang kemarin ikut, semoga ini menjadi murojaah. Kita menghafalkan lagi. Satu, yakini bahwa situasi dan kondisi itu berubah. Yang kedua, yakini bahwa Allah Maha memiliki. Karena Allah Maha memiliki, maka Allah berkuasa mengambil apapun yang dititipkan kepada kita. Ibu sangat sayang sama suami ibu karena suami ibu teh soleh, bager, perhatian. Ya, ngedadak itu meninggal. Padahal tadi malam teh saya masih ngobrol, Pak Aam. Aduh, pagi-pagi suami saya sudah dikuburkan. Nah, ibu terima. Kenapa? Karena memang Allah yang Maha memiliki sudah mau mengambilnya. Pak Aam, anak saya teh meni bager, soleh teh Pak Aam. Ya Allah, ternyata umurnya nggak panjang. Padahal anak itu lagi SMP. Padahal baik-baik aja Pak Aam. Kena demam berdarah. Kemarin ini meninggal. Nah, sok yakini bahwa memang Allah yang maha memiliki mengambilnya. Ya, begitu. Nah, ada orang yang tadinya usahanya bagus. Sekarang karena COVID-19 mengalami penurunan, bahkan ada beberapa yang mengalami kolaps.
alias bangkrut. Nah, yakini bahwa memang yang namanya hidup itu tidak semuanya milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, yakini bahwa ujian itu jalan menjadi orang baik. Saya sampaikan pada Anda hadis riwayat Imam Bukhari yang mengatakan idza aradallahu bi 'abdin khairan ibtalah. Apabila Allah akan menjadikan seseorang itu jadi orang baik, Allah mengujinya. Bapak Ibu, betapa banyak orang yang sekarang ini soleh, itu karena ujian. Ya, ada ibu-ibu yang jadi dekat sama Allah, rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, ya karena disakiti oleh suami, ya. Ada juga orang yang jadi dekat dengan Allah karena memang diuji dengan anaknya yang tidak soleh. Ada yang jadi dekat dengan Allah, kenapa? Karena usahanya bangkrut. Nah, dia menjadi orang baik karena ujian-ujian itu. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ada salah seorang mahasiswa S3, mahasiswa program doktor, itu melakukan riset tentang sikap orang dalam menyikapi ujian. Ternyata yang menarik adalah persentase yang makin dekat kepada agama itu banyak loh. Ini saya lupa mahasiswa S3 yang menelitinya itu saya lupa namanya ya, tapi saya baca bahwa itu salah satu riset yang dia lakukan tentang sikap orang dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Ternyata ada satu tren, orang itu jadi dekat dengan agama. Jadi dekat dengan Tuhan katanya. Nah, itu isyarat bahwa ujian itu bisa menjadi jalan untuk supaya kita jadi baik begitu. Nah, maka yakini bahwa ujian itu jalan menjadi orang baik. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian saya sampaikan pada Anda kemarin bahwa yakini bahwa makin berat satu ujian, makin besar juga pahala, ya. Jadi kalau Anda diuji dengan roromehen, ya. Tahu roromehen ya? Roromehen itu perpecahan di antara suku. Jadi kakinya mengalami pecah-pecah. Nah, itu namanya orang Sunda menyebutnya roromehen. Itu ujian bukan? Ujian. Dapat pahala kalau sabar. Dapat, tapi beda dong. Pahalanya dengan yang divonis sakit kanker beda tuh. Masa pahala roromehen dengan kanker sama? Beda. Nah, jadi sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan sudah saya sampaikan pada sahabat-sahabat tercinta dalil-dalil ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, bahwa yang namanya ujian itu pelebur dosa. Jadi kita kudu yakin bahwa ujian itu pelebur dosa. Bapak Ibu, tak ada manusia yang suci dari salah, ya enggak? Tak ada manusia yang suci dari salah, tak ada manusia yang steril dari dosa. Saya dan Anda semua pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kesalahan. Maka ujian itu salah satu cara yang Allah berikan supaya dosa-dosa kita diampuni. Ini yang saya tunjukkan pada Ibu Bapak di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 waktu minggu kemarin. Apa katanya? Di ayat itu dikatakan bahwa ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka ampunan dan rahmat, ya. Ampunan dan rahmat. Jadi cara supaya kita ini sabar, punya energi menghadapi ujian, yakini bahwa ujian itu pelebur dosa, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita ini ingin bisa menyelesaikan ujian, selalu berpikir positif. Sampai di sini bukan, Bu? Selalu berpikir positif. Iya nggak? Sampai di situ bukan? Ya. Nah, ini kemarin kita sampai di sini. Kalau kita ini ingin bisa menyelesaikan ujian kita, coba berpikir positif. Ya. Kita kudu yakin bahwa tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar kemampuan kita. Yakin bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ini berpikir positif, ya. Coba dilihat ya surat Al-Baqarah 216. Coba dilihat Al-Baqarah 216 ya.
Ya, jadi ini poin apa? Selalu berpikir positif. Ibu Bapak, jadi saya menunjukkan kepada Bapak Ibu ayat ini untuk menunjukkan bahwa kita harus selalu berpikir positif. Itu intinya, ya. Itu intinya. Oke. Ibu Bapak, coba perhatikan. Kan saya lagi cerita apa? Husnuzon. Berpikir positif. Apa? Kalau ditimpa musibah, berpikir positif. Saya ingin tanya, kalau peperangan itu musibah bukan? Peperangan, ya? Musibah lah. Masa perang hiburan gimana sih? Kalau film perang tak hiburan, ya. Film perang hiburan, masa perang hiburan? Perang itu musibah. Nah, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Kenapa sampai ada kata-kata kutiba, ya? Nah, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Jadi dulu itu umat Islam diserang, diserang, diserang. Kebayang nggak? Dalam 1 tahun Nabi itu kudu mengangkat senjata, mempertahankan iman dan negara dari serangan orang-orang yang memusuhi Islam. Ya kan gitu. Sampai turun kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang. Dan perlu saudara-saudara ingat, perang itu musibah. Wahuwa kurhul lakum. Nah, dan itu tidak kamu suka. Ya siapa yang menyukai peperangan? Semua orang itu menyenangi perdamaian, tapi terpaksa diwajibkan karena kamu diserang. Seperti halnya zaman dulu para para orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, dia mengangkat senjata walaupun dengan hanya bersenjatakan bambu runcing, mengusir penjajah. Itu karena mereka tahu bahwa ini tuh tidak menyenangkan. Tapi karena kita direbut, ya, negara kita direbut, tanah air kita direbut, dijajah, maka mereka mengangkat senjata. Wa huwa kurhul lakum, dan itu nggak suka. Kamu tidak suka, tapi wa asa antak rohu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, ini. Boleh jadi kamu tidak suka, tapi itu baik. Nah, disinilah yang saya bilang berpikir positif, saudara-saudara. Ya, ini yang saya sebut dengan kalau kita ingin melewati ujian apa? Berpikir positif. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu harus berpikir positif. Positif, ya. Jadi kalau kita ini ingin bisa melewati ujian apa? Berpikir positif. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ini kunci, Bapak Ibu. Nih kunci nih. Wallahu ya'lamu. Nah, ini nih kuncinya di sini, ya. Wah, ini dahsyat nih, Bapak Ibu. Coba kalau Anda serius melihat ayat ini indah dan dahsyat. Ya, closingnya yang dahsyat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa katanya? Allah tahu dan kamu tidak tahu. Maka kita kudu mengatakan, aku yakin ini yang terbaik dari Allah. Ibu, Bapak, ada nggak di antara Anda sekarang yang sedang diuji dengan penderitaan? Katakan, saya yakin ini yang terbaik dari Allah. Maaf Pak, Bu, ada saat kudu diucapkan. Saya yakin ini yang terbaik dari Allah gitu. Emang diucapkan, saya yakin ini yang terbaik dari Allah gitu. Ya. Nah, ada yang sedang diuji sekarang? Ya. Ya. Apa katanya? Anda harus mengatakan apa? Ya. Saya yakin ini yang terbaik dari Allah. Ya. Oke. Tulis, saya yakin ini yang terbaik dari Allah. Gitu. Bila perlu, tulis di status Anda, di IG Anda, di WA Anda, saya yakin ini yang terbaik dari Allah. Gitu. Jadi jangan, ya Allah, Gusti, ini kia-kia ting, ya Allah. Jangan. Apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu.
Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi poin ini penting untuk tertanam dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam kolbu kita, dalam ucapan kita, yakin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nah, kalau kita sudah sampai pada kemampuan seperti itu, wah, dahsyat, teman-teman sekalian. Maka kita akan menjadi orang yang memang kuat dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidup gitu ya. Oke. Nah, ini poin keberapa itu ya? Ya, kita lanjut. Poin ketujuh ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, itu poin ketujuh. Poin kedelapan. Rumus supaya kita ini bisa sabar, yakini bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan, ya. Bahwa setelah sulit itu ada mudah. Ini surat Al-Insyirah atau surat Asyarah, surat ke-94 ayat 96, ya. Surat ke-94 ayat 6. Ini mah rata-rata hafal lah. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, di dua kali diulang. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, itu pun bisa Anda katakan, aku yakin ini ada ujungnya. Setelah sulit bakal mudah gitu. Jadi katanya ada salah satu cara, teman-teman. Salah satu terapi. Jadi kalau gini, ya. Ibu lihat nih, berantakan. Aku yakin bisa beresin. Gitu. Jangan, ya Allah, ini aut-autan gini, gimana atuh mama. Nah, ibu katakan, aku bisa beresin. Gitu, ya. Kalau ada buku tebel begitu, aku bisa tamat baca. Gitu, ya. Jadi jangan gini, jika orang gelo udah menamatkan buku, ya gelo nanti kan gitu. Ya kan gitu. Ya. Jadi ada teman saya datang ke ruangan kerja saya. Dia lihat, buku setebal ini, ya. Dia bawa buku setebal ini. Kamu tamat itu? Ya, saya bilang ada yang tamat, ada yang enggak. Jadi buku itu ada yang reference. Kalau reference itu kan tidak semua dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang buku saya pegang, nah ini mah saya khotamkan. Jadi ada yang kategorinya handbook, harus saya khotamkan. Nah, tapi kalau buku-buku yang kayak begini nih, ya, wordbook, kan gitu, dictionary, dan seterusnya, masa wordbook saya tamatkan bacanya? Ya enggak lah, saya cuma baca, kalau saya ingin tahu metamorfosa, apa sih metamorfosa? Cari huruf M, ambil, metamorfosa gitu, kan gitu. Misalnya, saya mau tahu ini hadis teh sahih apa doib, mana ya? Ini saya ambil. Nah, itu namanya reference, ya kan gitu. Tapi ada buku yang memang saya tamatkan, teman-teman. Nah, yang ini nih. Ya, saya tamatkan. Kenapa? Ini handbook, saya kudu nguasain gitu loh. Dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi buku itu ada yang saya tamatkan full, ada juga yang saya cuma baca beberapa bagian saja. Ada teman masuk ke sini, ya, orang Sundanya, orang mun maca buku iya gelo dah. Nah, itu bahaya. Manehna bakal jadi gelo, saudara-saudara. Kieu, orang da mun maca buku iya gelo dah gitu. Harusnya gini, aku bisa baca. Nah, gitu, teman-teman. Jadi kalau saya misalnya ngambil buku nih, ini juga nih. Ini saya tamatin nih, dari awal sampai akhir. Kenapa saya katakan? Saya kudu tahu isi buku ini. Karena apa? Ini adalah handbook. Saya kudu ngerti betul dari mulai kata pengantar sampai dengan kesimpulan. Ini buku ini apa? Kenapa? Karena dia merupakan kerangka pikir ketika saya melakukan sesuatu. Ya saya tamatin lah. Ya, gitu. Saya mengatakan gini, saya kudu bisa namatin. Gitu loh. Ya. Jadi ternyata kita ini kudu yakin setelah sulit bakal ada mudah. Gitu. Jadi di otak kita kudu berpikir, aku bisa. Nah, gitu.
Kalau di otaknya, aku mah nggak bisa. Nggak akan bisa. Iya mah bakal gelo. Bakal gelo, saudara-saudara. Ya kan gitu. Orang mah bakal liar. Bakal liar memang. Ya kan, orang mah liar. Liar itu benar. Jadi memang kita itu menjadi apa tergantung apa yang ada di kepala kita. Gitu loh. Ya. Nah, makanya gini. Setelah sulit, bakal ada kemudahan. Nah, ada yang nulis di status WA-nya, setelah kesulitan ini, indah pada akhirnya. Nah, tapi jadi tidak harus persis setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Boleh Anda kreatif sedikit. Setelah ini ya, Anda tulis apa? Akan indah pada akhirnya. Gitu, boleh, itu artinya kan Anda yakin setelah sulit itu bakal ada kemudahan, ya, gitu. Oke, ya. Nah, yang berikutnya saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, nah, kerahkan segala ikhtiar. Ya, kerahkan segala ikhtiar dan bingkai dengan doa. Nah, itu. Ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi kalau Anda lagi diuji, saya lagi diuji, apa? Kerahkan segala ikhtiar. Kerahkan. Kalau saya sakit, kerahkan segala ikhtiar untuk berobat. Kalau saya ingin tadi menyelesaikan buku, saya ikhtiar dengan segala usaha gimana saya membaca buku itu gitu loh. Ya? Ya, tapi ikhtiar saja nggak cukup, saudara-saudaraku tercinta. Bingkai dengan doa. Itulah orang ateis itu ikhtiar. Orang sekuler itu ikhtiar. Jangan Anda dikira orang ateis itu tidak berjuang. Dia berjuang keras. Ya, orang yang sekuler, dia berjuang keras. Hanya mereka itu ikhtiar, sekedar ikhtiar. Berjuang, sekedar berjuang. Tapi kita apa? Ikhtiar, bingkai dengan kekuatan doa. Ya, nah ini suratnya masih di surat Asyarah. Ya, Al-Insyirah. Surat keberapa itu tadi? Surat ke coba teman-teman lihat ya, surat ke-94. Nah ini saudara-saudara, ini yang saya katakan apa? Ikhtiar, ya, ikhtiar yang sungguh-sungguh, ya. Setelah kita ikhtiar, ya, bingkai si ikhtiar ini dengan apa? Dengan doa. Indah kan? Saya belajar. Ya Allah, beri hamba ilmu. Engkau penguasa ilmu. Engkau pembuka ilmu. Berikan kepada hamba ilmu, ya Allah. Ya, setelah apa? Setelah saya ikhtiar, belajar. Nah, adik-adik yang masih kuliah, Ananda semua belajar. Berdoa, ya Allah, beri hamba kemudahan, kelancaran dalam studi ini. Beri hamba kekuatan agar hamba menguasai ilmu. Dan hamba bisa membuat orang tua hamba bahagia dengan kesuksesan hamba, ya Allah. Nah, itu apa? Ikhtiar, doa. Anda sakit, datang ke dokter. Periksa. Jangan sampai rajin ke dokter tapi obat nggak pernah dimakan. Kan ayah gitu. Iya, ada, sok. Ya. Ayah, itu minum obatnya. Malas ayah mah. Jadi dia teh ke dokter mah ke dokter, tapi nggak mau minum obat. Ada tah suami nu karar itu ayah teh. Nah, sok kira cep. Ada nggak suami yang kayak gitu? Ada, sok ya. Ada lah gitu ya. Iya paham suami saya cenanya dia mah ke dokter tapi meriksa dokter teh tara minum obat. Minum obat tara tuntas gitu. Kakara 2 tablet udah ayah sehat kan gitu. Nah, ikhtiar dan doa ya. Nah, jadi ini merujuk ke sini. Faida farogeta, kalau kau selesai, fansob, lakukan dengan kerja keras pekerjaan berikutnya. Ikhtiar ini faida farogeta fansob itu ikhtiar. Wa ila robbika fargob. Nah ini, dan kepada Tuhanmu kamu berharap. Inilah yang disebut dengan doa, saudara-saudara sekalian. Jadi doa itu apa? Fargob. Kamu berharap kepada Tuhanmu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat sekalian, berarti kalau kita ini ingin menyelesaikan ujian kita, ingin bisa terbebas dari segala musibah, jangan lupa berikhtiarlah dan setelah ikhtiar
kita bingkai ikhtiar itu dengan kekuatan doa. Ya, begitu. Nah, terus yang terakhir, ya, apa? Teladani orang-orang sabar. Nah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, yang namanya manusia itu makhluk yang butuh contoh. Ya. Jadi kalau Anda lagi diuji, coba lihat, ada nggak orang yang diuji juga? Ya. Atau kalaupun Anda tidak menemukan, coba Anda lihat di dalam Al-Quran. Banyak sekali, teman-teman sekalian, contoh-contoh di mana Allah memberikan ujian. Kita meneladani kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilempari batu sampai pelipisnya berdarah, sampai gigi Rasulullah itu ada yang patah, ya kan gitu. Rasul disebut orang gila, ya. Kemudian Nabi itu tiap pagi begitu buka rumah, itu di rumah itu sudah ada yang ngirim. Apa yang dikirim itu bukan odading, bukan cakwe, bukan donat, tetapi kotoran manusia. Ya, Nabi teladan dalam kesabaran. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Tadinya dia orang yang berharta, tapi kemudian hartanya habis. Bahkan kemudian diusir dari kampung halamannya karena dianggap, dikhawatirkan dia itu menyebarkan penyakit. Ya, akhirnya dia di pengasingan. Di pengasingan sama istrinya juga ditinggalkan. Gitu. Kesabaran Nabi Nuh menghadapi anak yang tidak soleh, menghadapi istri yang tidak soleh. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, banyak sekali dalam kehidupan ini kita bisa meneladani orang-orang yang sukses melewati ujian. Apakah itu para nabi, sidikin, ya, para sahabat, termasuk kita bisa meneladani teman kita yang diuji, ya kan? Gitu. Saya sering kalau di saat berhaji itu mendengar pengalaman, ya. Ada yang gini, Ustadz, saya mah nggak nyangka tuh bisa berangkat haji. Suami saya itu meninggal saat anak saya yang ketiga itu umur 3 tahun, Ustaz. Coba bayangkan. Saya berjuang jualan nasi kuning. Jualan nasi kuning saya berjuang membesarkan 3 anak. Dan alhamdulillah, saya mah jualan nasi kuning, kadang-kadang saya buburuh, nyuci, segala pokoknya mah. Yang penting anak saya bisa sekolah. Nah, enggak, saya lagi cerita. Anda yang namanya belajar sabar, tidak harus kepada Nabi Ayub kalau terlalu jauh. Ya, coba ada teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin sebenarnya dia mengalami yang luar biasa. Makanya saya senang kalau dengar, oh iya Bu, gimana? Tak, Ustadz, cenah saya tehnya berjuang. Pokoknya alhamdulillah Ustadz, 3 anak saya teh jadi sarjana. Dan si ibu itu teh nangis. Ustadz, saya teh diberangkatkan haji, diam-diam anak saya teh mereka nabung. Udah gitu, ujuk-ujuk, diam-diam juga. Ternyata didaftarkan ke travel terbaik yang ada di Indonesia ini, yaitu Percikan Iman Tour and Travel. Nah, kan gitu. Jadi, si anak-anaknya tahu mana travel terbaik kan gitu. Karena ibunya ini sendirian, ya kan? Harus menitipkan ke travel terbaik gitu loh. Nah, akhirnya dia daftarkan ke Percikan Iman Tour and Travel. Dan sama sekali tidak diberitahu. Ujug-ujug gini, ya, Mama, nanti Mama ada manasik. Manasik naon ari Neng? Eta mah Pak Aam. Saya nangis. Kenapa ternyata saya... Ini ceritanya 2 tahun lalu nih, ya. 2 tahun lalu. Ini kejadian 2 tahun lalu di jamaah yang ikut dengan Percikan Iman. Dia ikut karena didaftarkan oleh anak-anaknya. Bapak, Ibu, saya lihat ini kesabaran yang dahsyat. Saya bilang, Bu, nah ibu teh nikah deui. Alhamdulillah Ustadz. Saya ngomong gitu karena si ibu itu ada bekas-bekas cantiknya gitu. Bekasnya. Nah, bekas-bekas cantiknya ada ya, teman-teman. Tapi saya bilang, Ibu, nah ibu teh nikah deui. Ustadz, puntennya ibu teh sanes sombong cenah. Eta mah anu hoyong ka ibu seueur. Ya. Tentara ge aya cenah. Jenderal. Ayeuna mah tos jenderal cenah. Tentara. Tapi ibu teh sok rada ngabohong. Kieu ibu teh cenah kumaha atuh da ibu mah teu tiasa cenah. Maksud teu tiasa teh saya nggak bisa, bukan nggak bisa nikah,
saya teh gini Pak Am, saya bisa nikah lagi. Insya Allah lah ada yang mau sama saya gitu kan. Tapi saya teh mikir, kalau saya nikah lagi, ini anak-anak cocok nggak ya dengan bapaknya? Jadi si ibu itu teh, dia apa ya, jadi bemper untuk anak-anaknya. Tuh Bu, Pak, single parents, kebayang nggak sama Anda? Dari mulai anaknya playgroup, suaminya udah meninggal. 3 anak itu dia perjuangkan, tiga-tiganya sarjana. Itu teh Bu, Pak. Nggak kebayang oleh saya. Ya, nggak kebayang oleh saya. Dia jualan nasi kuning, ya. Kemudian apa? Bu, istilahnya teh buburu ya. Wah, Ustadz saya mah. Aya nu hoyong mang nyucikeun cuci ku saya teh. Oh, bade lebaran cenah kan saya teh bisa masak. Aya nu, Bu, cenah pangadamelkeun ini. Wah, saya teh kadang-kadang saya teh tidur 2 jam, Pak cenah. Tapi alhamdulillah anak-anak teh saroleh. Saya bisa berangkat haji. Nangis deh si ibu teh. Saya cuma cerita sama Anda. Kita belajar sabar itu tidak selamanya kepada orang-orang terdahulu. Mungkin kita belajar sabar pada orang tua kita. Mama, ari mamah eta bisa ngadidik neng kan neng baheula bangor pisan mamahnya ya. Mamah teh kan sering dipanggil ku kepala sekolah kan anak teh baheula teh bangor pisan saya ge tahu kan. Wah, sering dipanggil. Mama eta mamah bisa sabar ngadidik neng gimana? Tanya orang tua Anda gitu. Kan bisa saja. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang terakhir itu belajar dari kesabaran orang lain. Ya, bisa teman kita, sahabat kita, lingkungan kita. Coba belajarlah gitu. Karena orang beriman itu dia disuruh tafakur. Ya, ingat nggak surat Ali Imran ayat 191? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, alladzina yadhkurunallah. Ingat kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ingatnya tadi bahwa kita kalau ingin sabar, kita harus bingkai dengan doa. Ya enggak? Yadhkurunallah itu kan bingkai dengan doa. Terus apa? Wa yatafakkaruna. Mereka bertafakur tentang ciptaan langit dan bumi. Orang-orang yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Saya tadi cerita seorang ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya saat anak-anaknya masih balita. Dia berjuang. Berarti saya tafakur tentang ciptaan Allah. Ternyata ibu itu hebat sekali. Nah, teman-teman, coba kita itu banyak belajar dari dari orang-orang yang menderita tapi dia bisa sukses, ya. Nah, Anda jangan lihat dia sudah sukses, bagaimana dia melewati itu dengan penderitaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, itulah rumus agar kita bisa bersabar. Yang terakhir, belajar dari kesabaran orang-orang yang sukses melewati ujian. Ya, sok Bapak Ibu, apa yang Anda sedang ngadepin ujian apa? Ujian sakit, belajar pada orang-orang yang dia bisa melewati ujian sakit. Anda lagi diuji dengan anak, sok belajar dari orang-orang yang sukses melewati ujian anak. Anda sedang diuji oleh pasangan hidup, sok belajar dari orang-orang yang bisa melewati ujian karena pasangan hidup. Oke, sahabat-sahabat tercinta, demikian. Terima kasih. Saya undur pamit. Insya Allah pekan depan ketemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.